Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Ahmad. Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malik Saleh dengan NIM 210510047. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video sebagai pemenuhan tugas Hukum Hak Kekayaan Intelektual 4C dengan dosen pengampu Dr. Yulia SHMH tentang analisis kasus pelanggaran hak cipta antara Hasan Ajari dan PT Goto Gojek Tokopedia Nadiem Makarim. Dalam kasus pelanggaran hak cipta ini terjadi atas PT Goto Gojek Tokopedia Tbk dan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Indonesia yaitu Nadiem Makarim. Yang digugat oleh Hasan Ajari dalam kasus ini, pelanggaran hak cipta yang dilayangkan oleh bos pemilik ojek online Bintaro Hasan Ajari. Gugatannya adalah Hasan meminta Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menyatakan dirinya sebagai pencipta dan pemegang hak cipta yang sah sejak tahun 2008 atas 5 jenis ciptaan yang semuanya telah diumumkan pada tanggal 1 Desember 2008. Kelima jenis ciptaan tersebut adalah yang pertama, karya tulis berjudul Standar Operasional Pemesanan Ojek Online atau OJOL tahun 2008 dengan mempergunakan via telepon, SMS, website, dan media berbasis internet. Nomor permohonan EC 002021077723 tertanggal 21 Januari 2021 dan nomor pencatatan 00234632. Yang kedua, karya tulis berjudul Ojol, pertama yang menerapkan safety riding untuk rute Bintaro, Rempoa, Sudirman, Tamrin, wilayah Jakarta dan sekitarnya. Nomor permohonan EC 002021077724 tertanggal 21 Januari 2021 dan nomor pencatatan 00234276. Yang ketiga, karya tulis berjudul Metode Bisnis dan Cikal Bakal Berdirinya Ojek Online Pertama di Indonesia dengan menggunakan media berbasis internet sejak tahun 2008. Nomor permohonan EC 002021309113 tertanggal 30 Juni 2021. Yang keempat, ada program komputer berjudul Ojek Online Bintaro Pertama, melayani rute Bintaro, Rempoa, Sudirman, Tamrin, wilayah Jakarta dan sekitarnya. Nomor permohonan EC 0020201678 tertanggal 3 Juni 2020 dan nomor pencatatan 0002000452. Yang kelima, program komputer berjudul Metode Bisnis dan Cikal Bakal Berdirinya Ojek Online Pertama di Indonesia dengan mempergunakan media berbasis internet sejak tahun 2008. Nomor permohonan EC 002021300902 tertanggal 30 Juni 2021 dan nomor pencatatan 0002576673. Selain itu, Hasan juga meminta hakim untuk menyatakan Goto dan Nadiem Makarim telah melakukan pelanggaran hak cipta atau hak eksklusif penggugat selaku penciptaan jenis ciptaan karya tulis dan program komputer yang substantifnya mengenai cara pemesanan ojek online atau order on demand service, di mana jenis ciptaan karya tulis tersebut berjudul Metode Bisnis dan Cikal Bakal Berdirinya Ojek Online Pertama di Indonesia dengan menggunakan media berbasis internet sejak tahun 2008. Nomor permohonan EC 002021309113 tertanggal 30 Juni 2021. Selanjutnya, jenis ciptaan programan komputer berjudul Metode Bisnis dan Cikal Bakal Berdirinya Ojek Online Pertama di Indonesia dengan menggunakan media berbasis internet sejak tahun 2008 dengan nomor permohonan EC 002021309902 tertanggal 30 Juni 2021 dan nomor pencatatan 0002576673. Atas pelanggaran tersebut, Goto dan Nadiem Makarim digugat untuk membayar ganti rugi pelanggaran hak cipta hingga senilai 41,9 triliun rupiah. Rincian kerugian itu antara lain kehilangan penghasilan penggugat dan manfaat ekonomi selama 10 tahun berupa uang sebesar Rp 10,8 miliar serta 41,9 triliun dalam sidang terakhir pada 4 Agustus 2022 lalu. Majelis Hakim memutuskan menerima dalil error in persona dari pihak Goto dan tergugat lainnya. Dalam kedudukan hukum di Indonesia, berdasarkan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum, maka atas dasar itu terdapat perlindungan hukum yang juga diatur dalam pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi,
Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Undang-undang lain yang mengatur, menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 1 Ayat 1 yang dimaksud dengan hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan arti dari hak eksklusif adalah hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pencipta sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin penciptanya. Dalam pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang menetapkan ciptaan-ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni atau sastra yang mencakup buku, pamflet, perwajahan atau layout karena tulisan yang diterbitkan dan semua hasil karya tulis lainnya, ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya, alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan pengetahuan, lagu dan atau musik dengan atau tanpa teks, drama-drama musikal, tari koreografi, pewayangan, dan pantomim. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau koles. Karya seni terapan, karya seni arsitektur, peta, karya seni batik atau seni motif lainnya, karya sinematografi, potret, karya fotografi, terjemahan tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi, dan karya lainnya dari hasil transformasi, terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional. Kompilasi ciptaan atau data baik dalam format yang bisa dibaca dengan program komputer maupun lainnya. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya asli, permainan video, program komputer. Berdasarkan kasus tersebut, terdapat pelanggaran hak cipta yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, yaitu yang pertama tentang karya tulis dan yang kedua tentang program komputer. Dalam kasus ini terdapat pula pelanggaran hak eksklusif yang dilakukan oleh tergugat. Namun berdasarkan putusan sidang 4 Agustus 2022, Majelis Hakim memutuskan menerima dalil error in persona dari pihak Goto dan tergugat lainnya, yaitu Nadiem Makarim. Adapun dalil error in persona adalah kekeliruan atas orang yang diajukan sebagai tergugat melalui surat gugatan atau terdakwa melalui surat dakwaan, sehingga gugatan pada kasus ini dinyatakan tidak diterima dan penggugat tidak melaksanakan upaya hukum, sehingga putusan majelis hakim pada kasus ini berkekuatan hukum tetap dan kasus ini dianggap selesai. Dari kasus di atas dapat kita tarik kesimpulan, penting bagi kita untuk mendaftarkan suatu ciptaan yang telah kita buat sehingga ciptaan kita dapat terlindungi oleh hukum, baik secara hak moral maupun hak ekonomi. Secara tidak sadar banyak manfaat yang kita peroleh dari mendaftarkan hak cipta. Selain untuk melindungi hak-hak kita, juga mempermudah dalam segala urusan. Kesadaran masyarakat tentang pendaftaran hak cipta harus lebih ditingkatkan, sehingga munculnya berbagai ide-ide baru, inovasi baru, dan karya cipta yang baru untuk kemajuan dan peningkatan masyarakat maupun bangsa negara kita.